Akhirnya Cuisan berpamitan kepada gurunya untuk mencari tahu siapa pelaku penganiayaan Toingan. Karena masih curiga terhadap kurir yang mengantarkan Toingan, akhirnya Cuisan pun mengejar mereka dan langsung menyerangnya. Dari sini terlihat sudah betapa hebatnya kemampuan kungfu Cuisan. Sekalipun melawan seluruh anggota kurir dan ketiga ketuanya. Rupanya pertarungan itu pun tak sengaja dilihat oleh Soso dari kejauhan. 正好免了我自己动手。 Hingga akhirnya Cuisan mampu menangkap ketiga ketua kurir itu dengan lilitan rantai. Ia lantas bertanya siapa yang telah menyakiti Toingan. 说实话，要不然我断了你们的手脚。 Mendengar hal itu, ketua kurir itu menjawab bahwa mereka hanya ditugaskan untuk mengantarkan Toingan ke gudang. Dan orang kemarin yang mengaku sebagai saudara Toingan pun mereka tak mengenalnya. Akhirnya Cuisan memutuskan untuk mencari tahu siapa dalang sebenarnya dan berkata jika sampai kelompok kurir itu terlibat maka Cuisan tak segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Malamnya, saat Cuisan bermaksud masuk ke kantor kurir itu, ia dikagetkan dengan para murid Shaolin yang meninggal dengan luka parah. Namun saat Cuisan mendekati salah satunya, ia dikagetkan dengan kemunculan dua biksu yang memfitnah Cuisan sebagai dalang pembunuhan itu. Cuisan yang tak terima pun menyuruh kedua biksu itu untuk membuktikannya. Dan seketika muncul murid Shaolin lainnya yang berkata bahwa Cuisanlah pelakunya. Dengan bukti pakaian yang ia gunakan sama dengan si pembunuh. 就是你，我认得出你的衣服。 Cuisan akhirnya meminta murid itu untuk melihatnya lebih dekat lagi, karena jika hanya berpatokan pada pakaian, itu bukti yang tidak kuat. Namun saat murid itu sudah mendekat, tiba-tiba dari belakang melesat jarum beracun yang menyerangnya dan seketika ia pun tewas. Kedua biksu yang mengira itu adalah ulah Cuisan akhirnya bersama-sama menyerangnya. Hingga saat Cuisan terdesak, lagi-lagi muncul jarum beracun yang menyerang mata salah satu biksu itu. Seketika ia mengalami kebutaan. Cuisan yang merasa tidak melakukan apa-apa meminta maaf kepada mereka. Namun apalah daya kedua biksu itu sudah tak percaya kepadanya dan berkata bahwa mereka akan melaporkan Cuisan kepada kepala biksu. Akhirnya Cuisan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun di perjalanan, ia tak sengaja mendengar alunan kecapi yang sangat merdu. Rupanya yang tengah bermain kecapi itu adalah Soso. Karena kemertuannya, akhirnya Cuisan mendekati Soso. Dengan senyuman tipis rupanya Soso telah mengetahui kalau Cuisan akan menghampirinya. Sebagai komisaris berganas, Cuisan mengawali perbincangan dengan memperkenalkan dirinya. Soso pun merespon dengan menjawab, "Panggil saja aku Yin Soso, Akang." 我姓殷， Di situ Cuisan bertanya apakah Soso mengetahui siapa pembunuh para murid Shaolin di kantor kurir tersebut. Secara terus terang Soso berkata jujur bahwa dirinya lah pelakunya. Hal itu ia lakukan karena beberapa waktu lalu ia sempat terkena serangan jarum beracun milik Shaolin. Mendengar hal itu, Cuisan lantas bingung kenapa malah dirinya yang dituduh sebagai pelakunya. Melihat hal itu, Soso pun berdiri dan membuka jubahnya. Dan benar saja, rupanya Soso tengah memakai pakaian yang sama seperti milik Cuisan. Maka tak heran jika Cuisan tadi dituduh sebagai pelakunya. Kemudian Soso menunjukkan jarum beracun yang beberapa waktu lalu telah melukainya. Dan berkata karena jarum itu ia sempat keracunan dan hampir kehilangan tangannya. Kemudian ia bisa bertahan dengan minum obat-obatan hingga saat ini. Mendengar hal itu, Cuisan lantas menawarkan pengobatan dengan tenaga dalamnya kepada Soso. 逼出壁上的毒气。 Diawali dengan memberikan sebuah pil, kemudian mulailah Cuisan mengeluarkan tenaga dalamnya. Namun di tengah pengobatan itu muncul anggota sekte elang yang spontan akan menyerang Cuisan. Karena disangka telah menyakiti Soso.
Namun hal itu segera dicegah oleh Soso. Tapi lagi-lagi pria itu keceplosan dengan mengatakan bahwa pembukaan Golok Naga telah siap di Gunung Mumpang. Cuisan yang mendengar hal itu pun langsung mengajak Soso ke lokasi itu. Setibanya di sana, rupanya benar tengah berkumpul para sekte kungfu untuk menunggu pertunjukan Golok Naga oleh sekte Elang. Dan saat perwakilan sekte Elang itu mengatakan bahwa pembukaan akan dipimpin oleh putri ketua sekte, Cuisan kaget karena orang itu sembari menunjuk ke arah Soso. Dan akhirnya Cuisan mengetahui latar belakang Soso. Soso pun meloncat ke arah panggung dan langsung mempersembahkan golok pembunuh naga, senjata sakti harta karun dunia kungfu. Semuanya pun terpana melihat golok itu. Namun sesaat mereka mempertanyakan keaslian golok itu. Tapi sesaat lagi mereka malah saling mengklaim sebagai pewaris golok itu. Hingga terjadilah cekcok di antara mereka. Namun di tengah itu, tiba-tiba muncul seseorang dari atas gunung. Rupanya ia adalah Tesun atau singa berambut emas. Saat melompat turun, seketika Tesun langsung menghajar para petinggi sekte Elang. Kemudian ia pun mencoba mengambil golok naga tersebut. Sekalipun melawan aura golok yang kuat, akhirnya Tesun mampu memegang golok itu. Kemudian ia mengklaim bahwa mulai saat ini golok naga menjadi miliknya. Semuanya bisa terdiam mendengar hal itu. Kemudian Tesun membongkar aib sekte Laut Berpasir yang telah membunuh orang seenaknya saja menggunakan garam beracun miliknya. Oleh karena itu, Tesun meminta ketua sekte itu untuk membawakan 2 mangkuk garam beracun kepadanya. Namun saat di atas, Tesun malah menyuruh ketua sekte itu untuk memakan garam beracun miliknya. Alhasil ketua sekte itu pun mati tragis dengan senjata beracunnya sendiri. Melihat hal itu, Cuisan pun maju ke panggung dan memperkenalkan dirinya kepada singa berambut emas. Melihat kesempatan itu, sekte lain pun berusaha untuk kabur. Namun hal itu segera dicegah oleh Tesun. Ia mengatakan bahwa dirinya akan membuka seluruh kejahatan para sekte yang ada di acara itu dan menghukum mereka semua. Mendengar hal itu, Cuisan pun menghampiri Tesun dan menantangnya adu kemampuan. Jika Tesun kalah, maka ia harus melepaskan seluruh sekte yang ada di situ. Tapi jika Cuisan kalah, maka ia akan bunuh diri. Mendengar hal itu, Tesun pun menyetujuinya. Langsung saja Cuisan memperlihatkan keahliannya dalam mengukir di atas batu. Ngomong-ngomong, Cuisan ini juga memiliki julukan di dunia kungfu, yaitu si pengait besi. Semuanya pun merasa kagum melihat keahlian Cuisan, termasuk Soso dan Tesun. Rupanya Cuisan tengah menulis slogan tentang golok naga, yaitu golok naga mempunyai kekuasaan tertinggi. Seluruh dunia kungfu harus mematuhi pemegangnya. Hanya pedang langit yang mampu menandinginya. Melihat hal itu, akhirnya Tesun pun mengaku kalah. Namun saat Soso dan Cuisan menagih perjanjian mereka, Tesun menolaknya. Dan malah menyuruh Soso dan Cuisan menutup telinganya dengan kain jika mereka berdua ingin selamat. Kemudian Tesun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Auman Singa. Dan seketika dari mulutnya muncul singa-singa yang menyerang seluruh sekte yang ada di situ. Hingga saat Cuisan dan Soso tak mampu menahan kemauan Tesun, mereka berdua pun pingsan. Dan saat sadar, rupanya mereka sudah berada di sebuah kapal dengan tubuh terikat rantai. Dan itu adalah ulah Tesun. Dirinya berkata bahwa akan membawa Cuisan dan Soso ke sebuah pulau terpencil di mana dirinya bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang kekuatan golok naga.
Tak sampai di situ, Tesun juga berkata bahwa lebih baik Choisan dan Soso segera menikah, karena dirinya akan menahan mereka berdua di pulau itu selamanya. 谢前辈， 那你们在岛上陪我一辈子吧。 Sementara di markas sekte Elang sendiri, Yin Tinjing alias Elang beralis putih marah kepada anggotanya karena tak mampu menemukan putrinya yaitu Soso. Akhirnya ia memerintahkan anggotanya untuk terus mencari. Dan jika sampai belum ketemu, maka ia akan membakar pegunungan Wudang. Karena hilangnya Soso berbarengan dengan hilangnya Choisan. 你们就给我一把火烧了武当山！ Sementara di sekte Emei yang seluruh anggotanya merupakan perempuan, biarawati kejam yang merupakan ketuanya memerintahkan salah satu muridnya, yaitu Hifu, untuk memimpin anggota lainnya mencari Tesun. 师傅， Dan sebagai jaga-jaga, biarawati kejam pun membawakan Hifu senjata tandingan golok naga, yaitu pedang langit. Ya, pedang langit sendiri sejak dulu merupakan pusaka dari sekte Emei. 屠龙宝刀真实的下落要记。 Mencari Tesun sendiri merupakan hal penting karena dikhawatirkan jika golok naga bersamanya, maka dunia kungfu akan hancur. Yufu pun memulai pencarian dengan membagi dua kelompok, dan ia sendiri pergi sendirian. Saking cantiknya Hifu, sampai-sampai saat pendekar pria yang berpapasan dengannya pun tak berkedip saat melihat kecantikan Hifu. Sementara di perahu sendiri, Choisan berhasil melepaskan rantai dengan tenaga dalamnya, kemudian membebaskan Soso dan mengajaknya keluar. Karena suatu kehormatan dapat membawa pedang langit, Yufu pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. 这一片见生灵显赫， Dengan membuka kotak serta sarung pedang itu, ia merasa kagum akan perbawa kuat dari pedang tandingan golok naga tersebut. Rupanya kapal yang ditumpangi Choisan, Soso, dan juga Tesun tengah terkena badai. Dan mau tak mau akhirnya mereka bertiga pun nyemplung ke laut. Hingga mereka bertiga dapat selamat dengan menaiki bongkahan es di sebuah pulau yang dipenuhi dengan es. Karena merasa kedinginan, Choisan dan Soso pun berpelukan. Dan Tesun gimana? Ya jadi obat nyamuk lah. Tesun yang bangun dari tidurnya tiba-tiba mengigau dan langsung menyerang Soso. Melihat hal itu, Choisan berusaha untuk menghalanginya. Hingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dan saat Choisan terdesak oleh senjata golok naga, Soso pun melemparkan jarum belacun miliknya ke mata Tesun. Secara spontan Tesun yang menjadi buta pun mengeluarkan jurus auman singanya. Choisan dan Soso memanfaatkan situasi tersebut untuk kabur lewat air. Namun Choisan bukanlah pendekar yang mampu bertahan di dalam air. Seketika ia pun pingsan. Melihat hal itu, Soso berupaya memberikan nafas buatan kepada Choisan. Dengan mengambil nafas di celah lantai es lalu mencium Choisan. Begitu seterusnya. Hingga saat sadar, keduanya ternyata sudah berada di sebuah pulau yang dikelilingi es. Akhirnya mereka berdua memasuki gua yang ada di depan mereka. Namanya juga gua es, ya pastinya di dalam makin dingin. Karena tak tahan, keduanya memutuskan keluar lagi. Tapi saat di luar, mereka dikagetkan dengan kemunculan gunung berapi di pulau tersebut. Suatu fenomena yang unik. Akhirnya Choisan berinisiatif mengambil api di gunung itu untuk perapian. Dan menyuruh Soso menunggu di dalam gua. Selang beberapa saat, Soso dikagetkan dengan kemunculan seekor beruang di depannya. Namun itu adalah ulah Choisan yang menakuti Soso dengan anakan beruang yang sudah mati membeku. Choisan kemudian berinisiatif membuat pakaian dari bulu beruang itu. Mengingat mereka tinggal di pulau yang kanan kiri adalah es.
Di Wudang sendiri, Guru Cahaya mengetahui hilangnya Cuisan saat pameran golok naga pun merasa cemas. Akhirnya ia menyuruh muridnya untuk mencari keberadaan Cuisan. 我这回现身中途，将又是一场劫难。其他师兄弟留在武当以防不测。 Namun belum sempat pergi, datang beberapa sekte yang menghadap Guru Chang. Mereka meminta pertanggungjawaban kepada Guru Chang. Karena anggota mereka mati semua saat pameran golok naga. Dan bersama dengan hal itu, Cuisan juga menghilang. Mereka mengira Cuisanlah pelakunya. Akhirnya Guru Chang menyuruh muridnya bersamaan dengan tamu itu untuk mencari tahu kebenarannya. Karena mereka berdua berada di pulau yang terdapat gunung berapi dan juga bongkahan es, akhirnya Cuisan dan Soso menamai pulau itu dengan sebutan Pulau Es Api. 一火岛， Tak hanya itu, karena sudah menyelamatkan nyawanya, Cuisan pun mengungkapkan isi hatinya kepada Soso dan berkata ia akan menikahinya. Terlepas dari latar belakangnya yang merupakan sekte jahat, Soso yang mendengar hal itu pun merasa senang. Karena sebenarnya ia juga telah jatuh cinta kepada Cuisan. Di markas sendiri, Elang Beralis Putih kedatangan tamu dari sekte lainnya. Kedatangan mereka untuk meminta pertanggungjawaban sekte Elang atas insiden berdarah saat pameran golok naga. 各位前辈， Mendengar hal itu, Elang Beralis Putih hanya bisa menjawab bahwa ia tak tahu kemana Tesun beserta golok naga. Terlebih lagi putrinya yaitu Soso juga menghilang. 该做个了断了。 Kabar hasil pertemuan yang buntu itu pun terdengar ke telinga Guru Chang. Ia hanya bisa berharap bahwa Cuisan masih hidup dan dapat segera kembali ke Wudang. 元乔啊，在。 Paginya, disaksikan langit dan gunung, Cuisan bersumpah menikahi Soso dan akan menjaganya selama hidupnya. Begitupun juga dengan Soso. 手永为夫妻。 Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan Tesun yang tiba-tiba pingsan. 过去看看。 五哥， Melihat hal itu, mereka berdua menolong singa berambut emas tersebut. Paginya, saat sadar Tesun bertanya di mana ia sekarang. 告诉我，这是什么地方？ Cuisan pun menjawab bahwa dirinya kini tengah berada di Pulau Api Es. Tak hanya itu, Cuisan juga meminta maaf kepada Tesun. Karena ulah istrinya yaitu Soso, ia sampai kehilangan penglihatannya. Mendengar hal itu, Tesun malah tertawa keras. Ia merasa perkataannya dulu terjadi sekarang. 银姑娘，你是想说？既然如此， Namun bersamaan dengan hal itu, Tesun juga berterima kasih kepada Cuisan dan Soso karena sudah menyelamatkan hidupnya. Sejak saat itu, mereka bertiga pun hidup damai di pulau tersebut. Saat Cuisan sibuk mencari ikan, Soso yang telah selesai membuat baju hangat terbarunya pun memasangkannya ke tubuh Tesun dan tak lupa kepada suaminya juga. 哎呀，少了2只。做好了，你戴上试试。 真的吗？ Bagaimanakah kelanjutan kisah itu mereka bertiga? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.